Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi walaupun keadaannya masih PJJ atau pembelajaran jarak jauh dan daring seperti ini. Semoga kalian sehat selalu. Pertemuan kali ini saya akan membahas materi selanjutnya dari mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung yang ke-9. Saya harap semuanya bisa mengikuti kelas ini dengan baik. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kalian mengerti tentang market untuk augmented reality-nya bisa dibahas nanti minggu depan. Sekarang kita akan membahas market terlebih dahulu. Kita mulai ya. Pertama, di sini ada sejarah market. Banyak market arsitektural dibuat pada masa kerajaan Mesir, Yunani, dan Romawi. Pada masa tersebut, market dibuat dengan tujuan untuk dijadikan simbol. Pada masa pertengahan abad, market digunakan sebagai sarana mendapatkan dukungan dari para hartawan dalam hal pembangunan. Ingat ya, sebagai sarana mendapatkan dukungan dari para hartawan dalam hal pembangunan. Pada tahun 1950, terjadilah modernisasi dengan menerjemahkan desain-desain yang sederhana seperti kubus, silinder. Keberadaan market ditantang lagi pada saat masuk tahun 1990 dengan kehadiran program-program AutoCAD dan pemodelan 3D. Selanjutnya di sini ada definisi market. Tadi kita sudah kenalan dengan sejarah market, kita harus tahu definisi market itu apa. Market adalah bentuk tiruan dalam 3 dimensi dan berskala kecil. Market biasanya terbuat dari kayu, dari kertas, tanah liat, dan sebagainya. Market berguna untuk menampilkan gambaran visual mengenai bangunan atau area yang dimaksud dengan skala yang tepat tanpa perlu mengamati objek hasilnya. Market juga disebut miniatur atau bentuk tiruan dari sebuah rumah, gedung sekolah, kapal, kereta, pesawat, dan benda lainnya yang biasa terbuat dari kayu, styrofoam, kertas, fiber, beton, dan lain-lain. Market dapat berfungsi sebagai alat presentasi bentuk bangunan, serta fasilitas yang ada pada bangunan itu sendiri. Market dapat membentuk sebuah developer, perusahaan konsultan dalam mempromosikan propertinya. Seperti yang pernah kalian lihat, jika kalian pernah ke RSUD, pasti kalian pernah lihat paket di depan lobi RSUD. Pas kalian masuk tuh, di depan resepsionis, maksud saya resepsionis, itu ada market RSUD yang fungsinya menjelaskan letak-letak bangunan-bangunan yang ada di rumah sakit. Nah, biasanya untuk market-market yang ada di rumah sakit itu menjelaskan kita sedang ada di bagian mana. Misal kita ada di A. A itu apa? Resepsionis misal. Nanti di sebelahnya ada B, di kamar penginapan dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis market. Market arsitektur berarti seni rancang bangun. Nah, yang pertama kita akan membahas market arsitektur. Oleh karena itu, diperlukan alat bantu untuk melihat ide tersebut melalui sebuah market. Nah, desain arsitektur adalah hal yang paling berkaitan dengan seni dalam merancang sebuah bangunan yang merupakan pencetusan ide dari imajinasi seorang arsitek. Di sini siapa yang cita-cita jadi arsitek? Nah, harus paham ya, market arsitek seperti apa. Menurut jenisnya, market arsitek dibagi menjadi 3. Market konseptual, market working model, dan market presentation model. Yang di sebelah sini ada gambar 3, di sini merupakan market presentation model. Tentu saja berbeda dengan market conceptual model dan market working model. Selanjutnya sini ada market struktural. Market struktur adalah miniatur atau model bentuk 3 dimensi dengan skala tertentu yang menampilkan bagian-bagian struktur suatu bangunan meliputi konstruksi fondasi, roof, dinding, kolom, ring balok, kuda-kuda, dan atap. Yang dapat dilihat sini ada gambar 4 dan gambar 5, yaitu market struktural. Di sini ada jembatan, dan yang kedua di sini adalah market struktural dari rumah. Ya, berikut adalah rangka atapnya seperti apa, kolomnya seperti apa, pondasinya seperti apa, di situ sudah dijelaskan di gambar ya.
Selanjutnya adalah maket MEP atau maket mechanical, electrical, dan plumbing. Maket mechanical adalah miniatur atau model bentuk 3 dimensi dengan skala tertentu yang menampilkan sistem pendukung sebuah bangunan, meliputi sistem instalasi listrik, pencahayaan, pengamanan kebakaran, parkir, keamanan gedung, sanitasi, dan pengelolaan limbah. Dapat dilihat di gambar 6, maket MFP ini adalah maket yang menampilkan sistem pendukung sebuah bangunan dari sanitasi air. Nah, di sini dilihat bahwa ada cat warna merah dan warna putih yang melambangkan fungsi-fungsi yang sudah ditentukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi maket. Berikut yang pertama, ya, ada fungsi arsitektur. Pada maket arsitektur, biasanya fungsinya adalah sebagai alat bantu dalam mempresentasikan kepada umum atau ramai tentang rencana bangunan yang akan dibangun. Yang kedua, sebagai bentuk pengenalan geometri. Yang ketiga, biasanya digunakan untuk memperkuat fungsi brosur dan iklan sebagai media informasi pemasaran. Kalian boleh dicatat ya. Selanjutnya, yang keempat, memudahkan konsumen memahami bentuk rumah dengan cepat. Yang kedua, fungsi dari maket arsitektural. Maaf, maksudnya maket mekanikal. Nah, yang pertama, untuk fungsi dari maket mekanikal adalah mengetahui bagaimana sebuah sistem dapat berfungsi atau tidak dalam sebuah bangunan. Yang kedua, sebagai bahan representasi posisi peletakan sebuah instalasi dari bangunan tersebut. Selanjutnya ada fungsi struktural. Yang pertama, fungsi struktural adalah sebagai panduan dalam menciptakan sebuah gedung atau ide. Yang kedua, sebagai alat uji apakah sebuah struktur yang akan dibangun telah memenuhi kriteria atau syarat yang berlaku sebagai ketentuan. Yang ketiga, sebagai kontrol atau balancing antara rencana struktur dan realitas struktur yang akan dibangun. Selanjutnya adalah evaluasi. Berikut tadi adalah penjelasan dari mulai sejarah, definisi, fungsi, dan jenis-jenis maket. Saya akan mengevaluasi beberapa siswa di sini apakah materi saya bisa diterima dengan baik atau tidak. Saya akan memilih 2 siswa untuk menjawab 2 soal. Nah, soal yang pertama adalah banyak nih maket arsitektural pada masa kerajaan Mesir, Yunani, dan Romawi. Pada masa tersebut, maket dibuat dengan tujuan untuk dijadikan. Ada yang bisa jawab? Ya, jawabannya untuk soal maket arsitektural dibuat dengan tujuan yaitu nah, tujuan balik lagi ke pembahasan pertama, yaitu untuk dijadikan sebuah simbol. Ya. Selanjutnya, definisi maket nih yang tadi sudah kita bahas. Boleh satu lagi? Siapa? Ya, maket adalah bentuk tiruan dalam 3 dimensi dan berskala yang atau kecil. Gak mungkin skala besar, karena pasti kalau skala besar jadinya sebuah representasi dari bangunan tersebut. Pasti berskala kecil. Jadi, maket adalah bentuk tiruan dalam 3 dimensi dan berskala kecil. Seperti itu. Alhamdulillah, pelajaran kali ini sudah selesai. Saya harap kalian bisa dapat mengikutinya dengan baik selama pembelajaran ini. Dan terbukti bahwa kalian bisa menjawab evaluasi yang telah saya ajarkan.
yang telah saya tanyakan. Dan untuk selanjutnya, kalian bisa membuka evaluasi 4.1 yang sudah tersedia di e-learning. Dibuka dari jam 10 sampai jam 11 siang ini. Pastikan kalian mengerjakannya dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Jika kalian malu bertanya di sini, bisa hubungi saya di chat e-learning. Ya, terima kasih yang sudah hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.